Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok hukum bisnis mengambil perusahaan yaitu PT PLN. Nah, hukum bisnis yang berlaku untuk perusahaan PT PLN yaitu perusahaan listrik negara di Indonesia yang berlandasan pada beberapa peraturan dan perundang-undangan. Nah, yang utama berikut adalah gambaran umum mengenai hukum yang mengatur PT PLN. Yang pertama itu adalah Undang-Undang Nomor 30 2009. Nah, tentang ketenagalistrikan di Indonesia. Nah, ini juga adalah dasar hukum utama yang mengatur kegiatan usaha ketenagalistrikan di Indonesia, termasuk juga operasional PT PLN. Undang-undang ini mengatur tentang penyediaan, pengembangan, dan pengelolaan listrik secara berkelanjutan dan berkeadilan. Nah, yang kedua ada peraturan pemerintahan dan peraturan menteri terkait. Nah, itu misalnya seperti peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ataupun ESDM dan peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan usaha ketenagalistrikan, yaitu yang ketiga ada perjanjian kontrak dan lisensi usaha. PT PLN beroperasi berdasarkan izin usaha dari pemerintah dan memiliki kontrak kerjasama dengan baik dengan pihak lain. Nah, termasuk itu kontrak jual beli tenaga listrik ataupun yang lain-lainnya juga. Nah, yang keempat itu ada Undang-Undang Perusahaan Perseroan Terbatas. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2027 sebagai perusahaan negara berbentuk perseroan terbatas. Nah, PT PLN tunduk pada ketentuan undang-undang ini, termasuk pengelolaan, tata kelola perusahaan, dan tanggung jawab terhadap pemegang saham. Nah, yang kelima itu ada peraturan terkait ketenagakerjaan dan lingkungan, mengatur hubungan kerja, perlindungan lingkungan, dan aspek sosial lainnya. Yang terakhir ada hukum persaingan, usaha, dan anti monopoli untuk menjaga persaingan yang sehat dan di bidang energi dan listrik. Baik, selanjutnya itu mengidentifikasi objek hukum bisnis dalam perusahaan PT PLN. Mengidentifikasi objek hukum bisnis dalam perusahaan PT PLN ini dapat melibatkan penentuan aspek-aspek hukum yang menjadi fokus utama dalam kegiatan, usaha, dan operasional dalam perusahaan tersebut. Pertama yaitu perusahaan sebagai badan hukum. PT PLN merupakan badan usaha milik negara atau yang sering disebut sebagai BUMN, yang berbentuk dalam perseroan terbatas yang memiliki status hubungan sebagai subjek hukum yang dapat memiliki hak dan kewajiban secara hukum. Dan yang kedua yaitu perjanjian dan kontrak usaha, termasuk dalam jual beli kontrak listrik, kerjasama dengan pihak ketiga, dan lisensi usaha yang menjadi dasar operasional bisnis. Dan yang ketiga yaitu pengelolaan aset dan infrastruktur. Pengelolaan aset tetap seperti pembangkit listrik, jaringan distribusi, gardu induk, dan fasilitas pendukung lainnya yang diatur secara hukum. Dan yang keempat yaitu kegiatan usaha di bidang ketenagalistrikan, meliputi pengadaan, distribusi, dan penjualan listrik pada konsumen, baik itu rumah tangga, industri, dan juga pemerintah. Kelima yaitu peraturan dan izin usaha, baik itu izin usaha, izin operasional, dan izin lingkungan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dan yang keenam yaitu pengelolaan keuangan dan kepailitan, termasuk aspek pengelolaan keuangan, laporan keuangan, serta ketentuan hukum terkait penyelesaian keuangan. Mengidentifikasi subjek hukum bisnis perusahaan PT PLN. Subjek bisnis perusahaan PT PLN atau perusahaan listrik negara adalah badan hukum yang memiliki ketentuan hukum tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undang di Indonesia. Sebagai sebuah badan usaha milik negara atau BUMN, PT PLN memiliki karakteristik dan kedudukan hukum sebagai berikut. Yang pertama itu Badan Hukum Perseroan Terbatas atau Perseroan. PT PLN merupakan badan hukum berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Sebagai perseroan terbatas, PT PLN
memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan negara maupun kekayaan pribadi pemegang sahamnya. Yang kedua, kedudukan hukum sebagai BUMN. PT PLN merupakan perusahaan milik negara yang menjalankan fungsi penyediaan tenaga listrik di Indonesia sebagai BUMN. PT PLN memiliki kedudukan hukum yang diatur dan dilindungi oleh undang-undang dan peraturan pemerintah yang terkait. Yang ketiga, hak dan kewajiban hukum. Sebagai subjek hukum, PT PLN memiliki hak dan kewajiban hukum, termasuk hak untuk mengadakan kontrak, memiliki properti, menuntut dan diduga dan di pengadilan. Hukum perjanjian bisnisnya untuk meminimalisir risiko dan bagaimana membentuk dan pembubaran PT PLN. Dalam konteks bisnis, termasuk di PT PLN, hubungan perjanjian berfungsi sebagai alat untuk meminimalisir risiko dengan mengatur hak dan kewajiban para pihak secara jelas dan tertulis. Di sini penjelasan mengenai hukum perjanjian bisnis serta proses pembentukan dan pembubaran perusahaan PT PLN secara hukum perjanjian bisnis untuk meminimalisir risiko. 1. Klarifikasi hak dan kewajiban. Perjanjian bisnis harus membuat hak dan kewajiban masing-masing pihak secara jelas dan menghindari sengketa di kemudian hari. 2. Pengaturan risiko. Perjanjian dapat mengatur klausul seperti force majeure, penalti, ganti rugi, dan penyelesaian sengketa untuk mengurangi risiko kerugian. 3. Ada klausul kerahasiaan dan perlindungan data, mengatur tentang kerahasiaan informasi penting agar tidak disalahgunakan. 4. Ada pengaruh penyelesaian sengketa, menentukan mekanisme penyelesaian sengketa seperti arbitrase atau pengadilan untuk menghindari proses yang berkepanjangan dan biaya tinggi. Dan yang kelima ada klausul pembayaran dan pelaksanaan. Perkenalkan, nama saya Aldi Persadana Ginting. Di sini saya akan membahas tentang pembentukan PT PLN dan juga pembubaran PT PLN. Nah, kita masuk ke pembahasan tentang pembentukan PT PLN. Yang pertama ada perencanaan dan pengajuan. Pemerintah melalui kementerian terkait merencanakan pendirian PT PLN sebagai badan hukum perseroan terbatas. Yang kedua ada pembuatan akta pendirian, disusun oleh notaris dan membuat anggaran dasar, tujuan, dan kegiatan usaha PT PLN. Yang ketiga ada persetujuan pemerintah dan lembaga terkait. Mendapatkan persetujuan dari kementerian dan instansi terkait sesuai peraturan perundang-undangan. Yang keempat ada pendaftaran dan pengesahan. Sekian dari video singkat kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih.